kamu remove semuanya. Mulai dari cache-nya, mulai dari Windows Update Cleanup, thumbnail-nya, Microsoft Defender-nya, temporary internet file-nya, ya, default optimization file, DirectX shader cache, lalu temporary file. Pokoknya kamu hapus ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 7 kebiasaan yang membuat komputer kamu lambat. Apakah kamu merasa kalau komputer kamu sekarang ini jadi lambat? Nah, mungkin teman-teman, kamu lakukan salah satu dari 7 kebiasaan ini. Mau tahu 7 kebiasaan yang membuat PC kamu lambat? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman kamu tidak melakukan kebiasaan buruk ini, yang 7 ini teman-teman ya. Nah, tanpa lama-lama, mari kita langsung saja masuk kepada kebiasaan yang pertama teman-teman. Kebiasaan itu adalah kamu membuat ini, apakah itu SSD ataupun HDD kamu itu terlalu penuh teman-teman. Semakin penuh drive kamu, semakin penuh HDD kamu, SSD kamu teman-teman, semakin membuat dia lambat. Jadi usahakan teman-teman, apakah kamu memiliki 2 partisi atau 1, paling tidak masing-masing partisi itu taruh paling kurang banget teman-teman 10%. Nah, bagus-bagus kalau sampai 20%. Bagus-bagus lagi kalau sampai seperti ini teman-teman. Nah, kalau bisa, kalau memang kamu memiliki banyak file, taruh di eksternal hard disk teman-teman, ya, supaya tidak terlalu membebani komputer kamu. Nah, kemudian yang kedua, kebiasaan tersebut adalah kamu membiarkan terlalu banyak startup program teman-teman. Mungkin kamu tidak merasakan atau mungkin kamu tidak tahu kalau startup program itu membuat PC kamu jadi lambat. Ya, khususnya ketika pertama sekali kamu menghidupkan kamu punya PC. Ya, jadi kalau nggak perlu teman-teman matiin aja. Caranya kita masuk tentu saja Task Manager. Nah, di sini teman-teman kamu masuk kepada ini Startup Apps. Dulu itu namanya startup program, sama aja teman-teman. Apps dengan program sama ya. Ini kita masuk sini teman-teman. Kamu lihat sini teman-teman ya, saya memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalau 9 itu 18. Ini saya memiliki 17 teman-teman. Ya, ada 17 startup programs. Dan kalau kamu perhatikan di sini teman-teman, saya hanya menghidupkan 2 saja. Ya, ini WhatsApp dan Security Health. Ini adalah untuk Windows Defender teman-teman. Selebihnya itu saya matikan. Microsoft Edge, PhoneLink, Copilot. Pokoknya kalau kamu nggak butuhkan banget untuk dia start, untuk dia terbuka ketika kamu buka, ketika kamu nyalakan kamu punya PC, teman-teman matiin aja. Kalau seandainya saya nyalakan semuanya ini teman-teman, mungkin saya butuh sekitar 1 menitan untuk startup, untuk memulai saya punya PC untuk booting. Cukup kamu matiin teman-teman. Ya, caranya tentu saja kalau nggak perlu misalnya nih ya, kamu klik kanan, lalu kamu disable. Jadi jangan lupa itu, kamu disable, artinya kamu matikan teman-teman. Jadi hanya 2 saya yang enable, hanya 2 yang hidup. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kebiasaan kamu terlalu banyak aplikasi yang berjalan di background. Nah, kalau bisa teman-teman, aplikasi yang berjalan di background yang kamu tidak butuhkan, matiin aja teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk Windows logo plus i setting. Nah, di settingnya teman-teman kamu masuk kepada apps yang ini, kemudian masuk kepada install apps. Nah, teman-teman, biasanya aplikasi yang berjalan di background itu punyanya atau yang kamu install dari Microsoft Store. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat ya, ini Al-Quran ini. Kalau kita masuk kemari, kita masuk Advanced Option. Jadi salah satu ciri-cirinya teman-teman, ketika kamu klik yang 3 titik ini, itu ada bacaan Advanced Option. Nah, kemudian sini ada Background Apps Permission. Izin untuk melakukan background app. Aplikasi yang berjalan latar belakang. Ini ya. Let this app run in the background. Biarkan aplikasi ini berjalan di background. Oke, ini ada 3 pilihannya teman-teman. Pertama always, lalu power optimize, lalu never. Defaultnya teman-teman bawaannya itu adalah power optimize. Ya, sebenarnya ini nggak ada masalah. Cuman kalau betul-betul kamu tidak ingin dia berjalan di background, kamu pilih yang never tentunya. Cari lagi yang lainnya. Kalau memang mau, kamu silakan, kamu cek aja keseluruhannya. Ciri-cirinya teman-teman, kalau ketika kamu klik gini, tidak ada bacaan advanced option, kamu tinggalkan. Sekarang saya ambil lagi nih, misalnya ini ya, blooming dimension ini. Saya klik kanan, ya ada advanced optionnya, saya sudah pilih never. Ingat teman-teman ya, bawaannya itu adalah optimize.
Nah, kemudian yang keempat teman-teman, kebiasaan kamu lainnya terlalu banyak membuka aplikasi teman-teman. Kamu lihat sini ya, kamu lihat sini teman-teman. Nah, saya saja ini teman-teman menggunakan RAM saya ini 28 GB ya, dan saya menggunakan prosesor saya cukup bagus teman-teman, karena ini adalah laptop untuk main game. Ya, nggak mungkin laptop untuk main game itu jelek teman-teman. Nah, kalau kamu perhatikan di sini teman-teman, ya lihat sini di bawah ya, itu saya hanya menjalankan dua saja. Ya, ini TechSmith ini, ya dengan yang ini. Ini adalah untuk yang sekarang saya pakai. Yang lainnya saya tidak pakai teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak mau video saya tidak mau screenshot saya itu terganggu. Ya, patah-patah dan sebagainya. Jadi kalau bisa teman-teman kamu cukup membuka yang kamu butuhkan saja. Jangan terlalu banyak buka aplikasi yang kamu tidak butuhkan. Karena itu adalah kebiasaan yang bisa membuat PC kamu jadi lambat tentunya. Kalaupun kamu mau teman-teman cukup 2 atau 3, paling banter banget 5 lah. Ini saya cuma 2 karena memang wajib dua-duanya berjalan teman-teman. Nah, kemudian yang kelima teman-teman, kebiasaan kamu juga adalah kamu tidak pernah update kamu punya perangkat keras atau kamu punya hardware teman-teman. Hardware yang tidak pernah di-update teman-teman itu tidak optimal. Nah, saran saya teman-teman, kalau bisa kamu menggunakan aplikasi bawaan daripada kamu punya komputer. Misalnya gini teman-teman, kita masuk ke device manager. Ini adalah untuk mengetahui apakah kita punya hardware itu apakah dia sudah usang atau belum. Ya, kita masuk device manager ini. Nah, di sini teman-teman, misalnya kita mau cek nih, kita punya Bluetooth ya, ini Bluetoothnya. Nah, kamu bisa langsung cek aja di sini teman-teman, kamu klik kanan, kita update for driver. Nah, ini ya, search automatically. Nah, dia bilang the best driver for your device already installed. Ya, jadi jangan lupa itu teman-teman, harus kamu juga update. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam teman-teman. Ini ya, tolong terutama yang menggunakan laptop. Tapi bukan berarti kalau kamu menggunakan desktop teman-teman atau komputer gede itu sama, tetap sama saja teman-teman. Ya, ini kebiasaan kamu terlalu lama menjalankan namanya sleep mode teman-teman. Kamu masuk kemari, kemudian kamu jalankan sleep mode ini. Ketika kamu menggunakan terlalu lama sleep mode teman-teman, saran saya sebaiknya kamu matiin aja, shutdown teman-teman. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika kamu menggunakan sleep mode terlalu lama teman-teman, itu ada banyak nanti yang bisa terjadi kompleks. Yang pertama teman-teman ya, itu bisa mengakibatkan memory leak atau kebacaan memori. Kemudian juga bisa conflict driver teman-teman. Saya berikan contoh untuk conflict driver ini ya. Ketika kamu menyalakan kembali dari sleep mode, bisa saja audio kamu itu tidak nyala. Dan ini berapa kali? Bahkan saya teman-teman yang hanya misalnya saya pergi 5 menit, 10 menit, tiba-tiba saya kembali, itu audio saya udah nggak bunyi kembali karena dia kompleks. Kemudian juga bisa saja teman-teman, wifi kamu itu nggak jalan lagi. Jadi kalau itu kamu alami teman-teman, itu artinya sleep kamu itu bermasalah. Jadi sebaiknya daripada kamu sleep terlalu lama, kamu cukup jalankan yang namanya shutdown aja. Oke, itu yang keenam. Dan yang terakhir teman-teman, ya, kebiasaan kamu itu adalah kamu jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali membersihkan sampah-sampah yang ada di PC kamu. Ya, caranya kalau untuk membersihkan kita masuk Windows Logo plus i setting. Ini jalan yang tercepat teman-teman. Kita masuk ke sistem, kita masuk ke storage, penyimpanan. Kita tunggu dia joget-jogetnya sampai selesai teman-teman. Kita akan masuk ke temporary file ini ya. Biarkan dulu selesai dia joget-jogetnya karena dia sekarang lagi kalkulasikan. Nah, sekarang jogetnya udah selesai, kita masuk temporary file. Nah, di sini teman-teman, kamu remove semuanya. Mulai dari cache-nya, mulai dari Windows Update Cleanup, thumbnail-nya, Microsoft Defender-nya, temporary internet file-nya, ya, default optimization file, DirectX shader cache, lalu temporary file. Pokoknya kamu hapus ini teman-teman. Nah, biasanya teman-teman semakin gede dia punya ukuran, ya, terutama kalau udah di atas 1 GB itu biasanya butuh waktu antara 3 sampai dengan 10 menit. Jadi tergantung, semakin gede semakin lama juga. Oke, jadi jangan lupa ini teman-teman. Untung saja saya cuma di bawah 1 GB. Seandainya di atas 1 GB teman-teman, saya langsung mengadakan remove ini. Karena ini butuh waktu, makanya setelah video ini saya akan hapus teman-teman. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar 7 kebiasaan yang membuat komputer kamu lambat, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.